Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Budaya. Namo Buddhaya. Ibu Sangga yang saya muliakan, yang luhur samanera dan pelatih atau pelatihan atau silang serta umat Buddha yang berbahagia. Pada pagi hari ini, para yang luhur samanera atau yang melatih diri melaksanakan atau silang, berbahagia kalian karena dalam kehidupan ini mempunyai kesempatan untuk belajar membuktikan apa yang telah diajarkan oleh sang guru agung kita Buddha pertama adalah melatih diri sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Sangga Buddha Manusati. Ehimasiku, datanglah, saksikanlah, buktikanlah, dan alamilah. Jangan percaya apa katanya kitab suci, jangan percaya apa katanya guru, jangan percaya apa katanya orang banyak, tetapi buktikanlah. Apabila benar, lakukanlah. Kalau tidak benar, tinggalkanlah. Itulah yang diajarkan oleh Sang Buddha untuk mengalami apa? Membuktikan apa yang dikatakan oleh Sang Buddha bahwa hakikat hidup adalah samsara. Benar tidak? Kita hidup dalam samsara. Ada yang mengatakan Bante, kalau kaya tidak samsara. Justru orang kaya itu samsaranya lebih banyak daripada orang miskin. Seperti yang dikatakan oleh Sang Buddha. Tidak punya susah, punya tambah susah. Kita renungkan aja. Orang kaya juga pernah mengalami sakit gigi, sakit perut, kepala pusing, sana sini jatuh minta dana, sumbangan, pengusaha dikejar pajak, adalah samsara. Orang tidak punya juga samsara. Biaya hidup kurang tidak ada juga samsara. Oleh sebab itu Sang Buddha mengatakan, kalau engkau mengetahui bahwa hakikat hidup adalah samsara, ada sebabnya. Carilah sebabnya, jangan cari akibatnya. Dengan hilang sebabnya, maka hilanglah akibatnya. Dan cara untuk menghilangkan sebabnya itu Sang Buddha ya. Jadi hidup hakikatnya adalah samsara, sebab ada sebabnya samsara, hilangnya samsara, dan yang keempat cara menghilangkan samsara penderitaan yaitu dengan jalan utama berluas 8. Itu yang harus diingat, terutama bagi para yang luhur samanera, supaya kalian mempunyai suatu tekad yang kuat. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Sang Buddha kepada para siswanya, hai para biku, aku hanya menunjukkan jalan menuju sana. Sampai di sana dan tidaknya tergantung dari usaha sendiri. Oleh sebab itu, hai para biku, dilahirkan sebagai manusia prosesnya sangat sulit. Oleh karena engkau dilahirkan sebagai manusia, berjuanglah sekuat tenagamu untuk menuju sana. Saudara-saudara yang luhur samanera khususnya, latihlah diri kalian sebaik-baiknya, karena kesempatan ini hanya beberapa hari.
tanpa terpikir hanya tinggal 3 hari, 28, 29, 30, karena 31 sudah lepas juga, berarti tinggal 28 besok, 29, 30, 31. Latihlah diri kalian, renunglah apa yang dikatakan oleh Sang Buddha, sehingga semangat kalian membara untuk berjuang membebaskan penderitaan. Ya, tidak bisa sekarang bebas mutlak untuk mencapai kebahagiaan tertinggi di pandangan para suka, tetapi setidak-tidaknya kita sudah masuk ke jalan itu, ke ruas itu, daripada tidak melatih. Dengan yang luhur melatih beberapa minggu ini, artinya yang luhur sudah memasuki jalan. Tinggal terus atau nanti ada penghentian, ya, seperti jalan tol itu, ya, ada tempat dulu penghentian. Maksudnya kalau ngantuk, capek, ya. Nah, kalau yang sehat kuat, jos. Nah, demikian. Makanya ada sudah itu tahu-tahu lepas juga. Itu berarti berhenti dulu, ya. Nah, tapi kalau bisa yang baik lebih cepat sampai itu tanpa berhenti. Oh, jangan saya sebut kalau lewat jalan tol Indonesia ini tolol. Jalan tol yang bikin itu tolol. Karena jalan tol itu sebetulnya kalau di luar negeri Amerika yang saya pernah sana ke Inggris, London itu tanpa hambatan. Sekarang sini jalan tol itu ada becak, ada kereta api, ada persimpangan 4. Itu bukan tol, itu namanya tolol, itu namanya, ya. Nah, jadi saya anggap kalau mereka yang berhenti beneran tolol itu nggak sampai-sampai, tapi daripada nggak jalan, yang lebih baik jalan. Umpama menuju di sana itu 100 kilo, 30 kilo berhenti, ya toh, 15 menit, setengah jam, jalan kaki nanti, ya toh, daripada tidak. Oleh sebab itu marilah yang lulus sama merah dalam rangkaian ini jangan banyak bergurau, tapi betul-betul memang tidak sempurna pemakaian jubahnya, ya, tapi dari buku Sangga khususnya Sakit Sangga Indonesia menyadari, ya, karena masih berlatih dan nanti saya lihat caranya itu terutama yang lulus sama Nera Roy, tadi burungnya juga sudah pinter, ya, tarik ke atas dulu sudah lumayan, ada beberapa hari lalu itu kalau bisa 1 tahun lebih bagus lagi, ya, apalagi kalau bisa selamanya, wah, ya, ini para biku, ya, juga tertutup begitu mau menghadap altar langsung cuma dibuka begini aja. Nama sekarang begitu tutup langsung lagi nggak bisa dibuka semua, ya. Tapi memerlukan waktu, ya. Demikian ujilah dikatakan oleh Sang Buddha bagaikan kuda liar ditangkap, diikat, ikatnya diikat dan dipatok. Kalau patoknya nggak kuat, dibawa jebol, dibawa lari sama kudanya, sama patoknya. Kalau patoknya kuat, talinya tidak kuat, putus, kudanya lari. Tapi kalau talinya kuat, patoknya kuat, terjang, nggak bisa, akhirnya dia pencapaian, diam sendiri. Akhirnya saya nggak lihat. Contohnya seperti itu, ya, karena kalian biasanya bebas. Kalau sekarang diikat dengan aturan ini, susah sekali, tidak mudah, ya. Itu masih badan jasmani, belum lagi pikiran. Yang kalau diceritakan di Tong Sang Tong itu bagaikan kera 72
perubahan seorpian, berubah sana, berubah sini, berubah sana, berubah sini. Nah, nanti kalau kalian lebih lama bisa dilatih vipassana, ya toh, untuk mencapai pandangan terang. Pandangan terang apa? Mencapai kesadaran. Dengan kesadaran mencapai sifat kebudayaan. Dengan mempunyai sifat kebudayaan, maka akan menjadi manusia yang bijaksana. Mana yang boleh dilakukan, mana yang boleh dikatakan, mana yang boleh dipikirkan, dilaksanakan. Mana yang tidak boleh dipikirkan, mana yang tidak boleh diucapkan, mana yang tidak boleh dilakukan, tidak dilakukan. Nah, itulah tujuan yang Luhur Samanera untuk melatih ini, ya. Karena ini masih pertama awal, jadi dilatih secara fisik jasmaninya, ya. Nanti pelan-pelan akan dilatih vipassana. Meskipun tidak berjubah, nanti mengharapkan diteruskan di daerah masing-masing untuk latihan vipassana, ya. Coba kalau saudara yang Luhur Samanera khususnya, ya, saya tanya, jalan, gimana jalan? Ya angkat kaki maju berarti. Hanya begitu saja, angkat kaki maju. Padahal tidak begitu mudah, ada prosesnya. Angkat kaki, maju, turun, menyentuh. Nah, ini sudah proses. Itu nanti akan dilatih di dalam vipassana. Jadi pikiran diarahkan, apa yang dilakukan disadari, diketahui. Pelan-pelan dilatihlah, ya. Juga bagi umat-umat Buddha bisa mengikuti juga latihan vipassana supaya mencapai pandangan terang, yaitu kesadaran atau sifat kebudayaan, sehingga menjadi umat Buddha yang bijaksana. Itulah sedikit apa yang saya sampaikan. Semoga akan bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan marilah setelah ini kalian akan dibawa oleh ketua panitia menuju tempat yang mulia Mahathera Nanti Surya Bumi Terawas. Di sana dia mengadakan tempat latihan meditasi, ya. Nah, nanti kalau mau terus latihan boleh latihan terus, ya. Dan akan dibawa ke situs-situs peninggalan Mojopahit di daerah sana, Pecolanan, ya. Pecolanan itu bumi sepatan Buddha, namanya. Bersumpah pada bumi sebelum selesai mencapai kebudayaan tidak akan berhenti, ya. Misalkan dia bawa ke Jolotundo, tempat pertapaan Airlangga, ya. Airlangga itu raja baik sebelum Singosari, Singosari, ya. Karena sebelum Mojopahit, Singosari, terus Kediri, Joyoboyo, baru terakhir kerajaan Mojopahit. Nah, diajak. Setelah itu nanti mungkin datangnya juga akan dijak keliling ke Trawulan, peninggalan Mojopahit, supaya mengerti sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengerti sejarah, ya. Umat Buddha bisa mengangkat marit seperti ini karena apa? Karena lupa sejarah. Apa yang diajarkan oleh Sang Buddha dan apa yang diperintahkan Sang Buddha. Tetapi sekarang yang ajarkan adalah pasang merek. Padahal merek tidak ada, cetak nomor 2, semua nomor 1, ya. Lalu pimpinan agama Buddha menyadari sejarah, merenung lagi sejarah, di mana Sang Buddha mengatakan, hai para bhikkhu, pergilah ke seluruh ujung dunia, ajarkanlah ajaran kebenaran ini demi kebahagiaan umat manusia dan damainya dunia. Apa ajaran kebenaran? Bukan ajarannya Sang Buddha.
Ajarkanlah ajaranku, bukan ajarkanlah ajaran kebenaran ini. Apa kebenaran itu? Yang 4 kesenyataan mulia itu. Demi kebahagiaan umat manusia. Nah, sekarang nyatanya itu untuk umat Buddha saja nggak bagian. Perpecahan, keributan, saling melaporkan polisi, saling mau penjarakan, kalau bisa bikunya juga dipenjarakan. Coba. Wiharamu, wiharaku, wiharaku, wiharaku. Aku gak mau masuk wiharamu, kamu jangan masuk wiharaku. Bikumu, bikuku. Aku gak menghormati bikumu, kamu jangan menghormati bikuku. Ini yang terjadi. Kenapa? Karena lupa sejarah. Indonesia sudah mulai sekarang. Setiap jam 5 saya membuka TV, Ibu Hajah Dede, sana ada lagi Ibu Hajah satu lagi, menceritakan perbedaan menuju persatuan, persaudaraan. Beliau menyatakan, saya malu menyatakan umat Islam ternyata kita bersaudara saling membunuh, saling membenci, saling menghancurkan. Sudah disadari semua ini. Maka sekarang ada ulama dan kongres yang menyatakan Islam Nusantara. Bali, Hindu, tidak mengatakan Hindu India, Hindu Bali. Sekarang umat Buddha, Budayana, satu jalan menuju kebudayaan. Naik Mercy, naik bis, naik kereta api, naik beca, jalan kaki, terserah kamu. Yang penting sampai sana. Soal sampingnya sana itu ada yang setahun, ada yang 6 bulan, 3 bulan, yang naik pesawat cuma setengah jam, urusan masing-masing. Nah, ya, terserah bagi kalian. Semoga apa yang sampaikan ini menjadi dasar pengertian kita khususnya di dalam pembinaan Sangga Indonesia dan Majelis Budayana Indonesia. Sampai dengan kawan Subhanaka, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu.